Halo teman-teman semua. Kalian tahu nggak sih kalau serangga merupakan kelompok hewan dengan jumlah paling banyak ditemukan di bumi dibandingkan kelompok hewan lainnya. Nah, keberadaan serangga tentunya ada yang bersifat menguntungkan dan juga merugikan. Peran serangga dalam kehidupan dapat dipelajari dalam ilmu entomologi terapan. Apa itu ilmu entomologi terapan? Entomologi terapan merupakan ilmu yang mempelajari berbagai peran dari serangga, baik yang menguntungkan dan merugikan di dalam kehidupan. Nah, contohnya itu ada peran serangga di bidang pertanian, forensik, kesehatan, hingga pengaruhnya ke aspek seperti ekonomi. Salah satu contohnya yaitu lebah madu yang dapat menghasilkan madu, propolis, bipolen yang dalam bidang kesehatan sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Nah, selain itu, lebah juga dapat membantu penyerbukan tanaman di bidang pertanian sehingga mampu meningkatkan produksi dari tanaman. Hal ini tentunya sangat bermanfaat dan diminati oleh masyarakat. Nah, selain lebah madu, ada juga nih maggot. Apa itu maggot? Maggot merupakan sebutan untuk larva dari lalat tentara hitam atau BSF yang manfaatnya sangat menakjubkan. Maggot dikenal mampu mendegradasi sampah-sampah organik sehingga tentunya mampu mengurangi jumlah sampah dan sangat ramah lingkungan. Selain itu, maggot juga bisa loh menjadi pakan untuk ternak karena kandungan proteinnya yang tinggi. Wah, sangat menarik sekali ya maggot ini. Saat ini sudah mulai banyak peternakan maggot, salah satunya di Rumah Minagot Sumbar. Budidaya maggot yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat ini telah menghasilkan maggot-maggot beserta produknya dan menjadi tempat belajar untuk budidaya maggot. Salah satu contoh manfaat dari maggot yaitu pakan ternak. Nah, adapun proses pembuatannya yaitu dengan menyangrai maggot yang telah dimatikan dengan air panas hingga matang. Proses penyangraian maggot berlangsung sekitar 15 menit dan dapat menggunakan media pasir agar hasil sangrai menjadi bagus. Kamis 8 Desember 2022 yang lalu, Rumah Minagot Sumbar didatangi oleh mitra dari Kota Baru dan Sungai Nanam Kabupaten Solok. Mitra sedang belajar mengenai pembuatan kandang lalat dewasa, siklus budidaya maggot, hingga proses pembuatan pakan ternak yang dijelaskan langsung oleh Bapak Devrianto selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan, nama saya Jurusi Eka Putri dari jurusan Biologi FMIPA UNAN. Jadi saya akan mewawancarai peserta terkait rumah maggot dari Bu Ayu. Jadi Pak, mungkin boleh saya tahu nama Bapak dari instansi atau kelompok mana? Terima kasih. Nama Elvi Yendri dari Lubuk Selasih, Pembudidaya Galo-Galo Selingkah Batuang. Budaya dalam
Jadi Bapak kan pemuda Galo-Galo Pak, tahu untuk ke rumah Magot ini sendiri dari mana ya Pak? Oh, kemarin ada kunjungan ke kantor wali Selasih. Ayu. Oh, Bu Ayu mengadakan kunjungan gitu ya Pak. Oh, gitu berarti tahunya itu dari situ gitu Pak ya, dari sosialisasi Bu Ayu dan tertarik untuk mengunjungi rumah Magot ini gitu Pak ya. Berarti dari Bapak sendiri itu apa ada tertarik juga untuk budidaya Magot mungkin Pak? Rencana di Selingkah Batuang kami ingin budidaya maggot sekalian sama galo-galo, sama kompos. Kompos. Pupuk kompos. Iya, Pak. Besok kalau ada kesempatan datang ke lokasi galo-galo Selingkah Batuang kami tunggu. Boleh Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa rencana Bapak setelah ini itu akan membuat ini juga Pak budidaya Magot gitu Pak? Rencana. Ya. Rencana Rencana. budidaya Magot bersama yang galo-galo dan pupuk kompos tadi Kompos. Pak ya? Oke, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi Pak, dari apa yang Bu Ayu udah sampaikan dan apa yang udah disampaikan oleh Bapak tadi di rumah Magot tadi gitu, kira-kira apa yang Bapak dapatkan atau Bapak bisa pahami dari tentang budaya Magot ini sendiri Pak? Kalau untuk kelompok kami untuk motivasi sekurang-kurangnya kalau nggak bisa lebih dari Bu Ayu mungkin sama nyusahin. Mantap Pak. Berarti sedikit banyaknya udah tahu gitu Pak ya tentang budidaya Magot Insyaallah. dan galo-galo ini juga gitu Pak ya. Bapak ini Pak. Boleh kami tahu Ibu asalnya mungkin dari kelompok atau instansi mana gitu? Namanya apa? Kami baru dulu nak dimira Kami dari Kantor Wali Nagari Kota Baru. dari perangkat desa Nagari Kota Baru, dan di sini kami diundang oleh Bu Ayu karena beliau pernah mengadakan sosialisasi pertama di kantor Wali Nagari Kota Baru gitu. Diundang 5 orang, kami yang undangannya baru kemarin, nah, kami yang datang Kami 5 orang, baru kemarin sore datang undangan beliau, langsung dipilih acak-acakan sama Bapak Asekna gitu. Oh gitu. Mungkin boleh tahu Bu ya namanya Ibu siapa? Saya Ibu Lydia Novera, ini Bu Esmira Dewi, itu Ibu Yeni Fitri Yeni. Berarti ini perwakilan Dari Nagari Kota Baru. Mungkin berarti Ibu mengetahui dari rumah Magot ini itu dari Ibu Dari sosialisasi pertama kali di kantor Wali mengadakan. Terus Ibu kayak kenapa tertarik gitu Bu sama Karena terlalu sulitnya pengolahan sampah ya Nak Mira. Terutama di negara kami lah, banyak sampah yang tidak terolah, yang tak bisa dimanfaatkan, bukan tak bisa dimanfaatkan, yang belum tahu cara pengolahannya gitu. Berarti karena ada masalah tentang sampah nih gitu Bu, jadi Ibu merasa kayak Ada peduli lingkungan kan itu. Mau mencari solusinya gimana cara memanfaatkan dan mengatasi gitu. berarti kayak menemukan solusi dari Magot ini gitu. Ada salah satunya. Terutama itu sampah rumah tangga, kayak sampah dapur kan. Nah, itu sangat bermanfaat itu bagi kalau ingin melestarikan Magot ini. Berarti udah ada gitu Bu Magotnya untuk di Belum, baru 2 kali sama ini kami ikut pelatihan. Belum ada, itulah makanya kami bawa Ivan itu dari unsur kepemudaan, dia juga ikut peduli lingkungan. Jadi dia mungkin udah ada keinginan dan minat gitu. Soalnya dia banyak bertanya juga tadi sama Bu Ayu gitu. Mungkin boleh tahu lagi setelah kunjungan Ibu yang di sini itu kira-kira apa yang rencana yang akan ke depannya akan Ibu lakukan? Rencana yang akan kita lakukan, kita akan membuat suatu komunitas juga, itu terutama Ivan juga sudah sangat
berminat sekali untuk mengembangkan maggot ini dan juga bisa menghasilkan gitu. Enak nih Mira, bisa menghasilkan juga. Karena selain untuk lingkungan dan masalah sampah tadi, tapi dia juga bisa menghasilkan uang. Bisa jadi menghasilkan. benefitnya banyak ya. Banyak ya. Dari maggot. Bisa menghasilkan juga. Setelah itu kalau sedangkan kotorannya saja kita masih bisa kita fungsikan untuk tanaman. Iya. Seperti pupuk itu kan masih ada manfaatnya, jadi tidak terbuang sia-sia semuanya kan. Terakhir pertanyaan terakhir Bu. Jadi berarti dari banyak kegiatan aktivitas kita tadi maupun dari yang penjelasan Bu Ayu sendiri sampai ke kunjungan ke rumah maggot tadi, mungkin sekiranya dapat Ibu jelaskan apa yang Ibu dapatkan, apa yang Ibu pahami dari pengelolaan maggot ini sendiri. Pengelolaan maggot sangat bermanfaat untuk cara pengolahan sampah, sangat bermanfaat untuk lingkungan lah, terutama untuk lingkungan. Sampah Rumah tangga dan sampah pasar pada umumnya itu kalau sampah pasar itu kan kebetulan kayak sayur-sayuran, buah-buahan, daripada dibuang di jalan lebih baik dimanfaatkan kan? Dan tidak merusak polusi udara. Karena kan kalau dibangkit Bau polusi lagi udara lagi, apalagi mengeluarkan bau yang tidak sedap dari sampah. Jadi penyelamatan lingkungan dapat menghasilkan juga, Iya. bisa masuk entah kas. Walaupun kerjanya kotor, tapi duitnya banyak. Iya benar Bu. Kan? Mungkin itu aja Bu dari kami Bu. Makasih banyak Bu. Terima kasih sama-sama.